Nah yang dikhawatirkan nyawa. Kalau cuma yang dirusak usaha sih ya masih bisa gampang diperbaiki. Tapi kalau yang diserang nyawa, kalau sudah meninggal dunia mati gimana kan? Ini ada lagi nih yang pertanyaan, kebetulan ini dari Ibu Wulandari. Baik. Dia beberapa waktu yang lalu sudah membuka cabang. Jadi baru membuka cabang sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi kenapa cabang yang sudah dibuka itu masih saja sepi, padahal tempatnya strategis dan ramai? Tapi yang sebelumnya ramai ya? Sebelumnya ramai. Cuman cabangnya yang masih cabangnya sepi. Ya itu ada beberapa faktor. Yang pertama memang ini kondisi corona. Ya kondisi corona ini ya memang kita harus tirakat lah ya. Kita memang tirakat. Bisa juga memang karena kondisi ekonomi yang melemah, ya harus sabar. Yang ramai itu yang dirawat lebih unggul. Yang agak sepi ya disabari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tempatnya strategis, yang satu sudah ramai, yang satu masih sepi, marketingnya mungkin juga harus diimbangi. Sampaikan bahwa Anda membuka cabang baru di lokasi yang tertentu, supaya pelanggan-pelanggan lama juga tahu bahwa Anda punya tempat cabang baru yang juga strategis. Jadi informasinya diperluas, mungkin di sosial media, mungkin di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, atau bayar iklan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya tempat itu harus diberkahi dengan kekuatan spiritual. Wirid, zikir, doa boleh, termasuk salah satunya diwiridkan dengan tasbih karomah parisan dagang. Dan kalau bisa setiap tempat punya satu tasbih. Jadi saran saya bukan satu tasbih untuk semua tokonya, semua cabangnya. Kalau bisa satu tempat punya satu tasbih. Jadi misalkan Anda saat ini belum punya tasbih dari saya, Anda beli tasbih saya untuk satu toko. Kok punya toko lagi? Saran saya beli lagi. Nah yang satu ini diletakkan di toko. Jadi setiap satu tasbih ditaruh di toko atau di warungnya atau di restorannya. Nah diwiridkan di satu tempat itu. Itu kalau memang punya banyak cabang. Tapi kalau cabangnya satu ya tidak harus banyak gitu. Bahkan ada yang cuma punya satu toko tapi besar, dia beli 2 tasbih. Yang satu dibawa kemana-mana, yang satu diletakkan di toko, ngalap barokah, ngalap berkah. Karena tasbih yang dari kita alhamdulillah sudah kita doakan, insya Allah ada berkah. Insya Allah tasbih karomah kita multifungsi, bermanfaat ya, terutama untuk keberkahan kehidupan kita, untuk rezeki, kesehatan ya, pelarisan dagang dan lain sebagainya. Matur suwun Mas. Berikutnya gitu. Dari Pak Joko, dari Pak Joko. Jadi Pak Joko bertanya, Kang, saya merasa usaha saya ini diguna-gunakan. Bagaimana solusinya? Kalau Anda memang sudah merasa diguna-guna dan itu berat ya, berat itu begini, drop langsung. Entah yang dibuat sakit, dibuat sepi, baunya nggak enak di toko, harus segera diatasi. Dibersihkan, diruat. Kalau tidak bahaya. Karena gimana, orang musuh itu kadang kalap ya. Kalap itu gimana, gak rasional, dengan emosi. Kadang-kadang gak cukup dengan merusak harta musuhnya, masih kurang puas, malah nekat nyawa. Nah yang dikhawatirkan nyawa. Kalau cuma yang dirusak usaha sih ya masih bisa gampang diperbaiki. Tapi kalau yang diserang nyawa, kalau sudah meninggal dunia mati gimana kan? Segera Mas. Jadi yang dari Pati ya, segera cari guru, kiai, ulama atau guru spiritual yang Anda yakini untuk didatangi, minta bantuannya. Anda boleh datang ke tempat kita juga boleh. Pati Kudus deket kok. Anda datang ke Kudus, ketemu saya, ceritakan mungkin masalah apa yang bersangkut paut, ada ciri-ciri seperti apa, insya Allah kita bantu mengatasi dengan segera. Kalau Anda sempat loh ya, datang langsung ke kantor saya atau kemanapun segera mungkin.
Kalau tidak sempat, ya penting pakai sarana tidak apa-apa, kita bisa kirimkan menggunakan tasbih. Nanti Anda wiridkan, Anda tirakati di ruang tempatnya, ditirakati tempatnya setiap malam, setiap pagi, insya Allah akan balik dengan sendirinya, insya Allah diberi keselamatan gitu. Terima kasih dari saya Kang Mas Ruhan, semoga bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.